bayi yang menyusu kepada ibunya. Demikian kami umat-Mu Tuhan, hanya berharap kepada Tuhan. Ketergantungan kami hanyalah kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur ya Bapa, Engkau mengampuni kami, Engkau mengasihi kami Bapa. Dengan belas kasih-Mu, Engkau menyucikan kami. Terima kasih Bapa. Pada saat ini Bapa, kami bersyukur jika kami Tuhan tidak menerima berkat daripada Engkau. Hanya dosa kami lah Bapa yang memisahkan kami daripada Engkau. Dosa yang sudah Engkau hapuskan itu membuka berkat bagi kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, yang sudah menebus kami dari dosa dan kesalahan kami. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Kita masuk ke dalam pujian. Saudara yang mau memuji Tuhan, ada yang mau? Di Parmahan Tuhan ini dapat meluki di parorot Tuhan ini dapat omrioki tumat sai basaroi Tuhan dioluki di
gendong kita jika kita mau mengaku Yesus adalah sebagai Raja kita. Terpujilah Allah kita. Kita berdiri semuanya saudara. Kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Kita nyanyikan pujian di salib Yesus di Kalvari. Di salib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosa yang keji. Oleh darahnya aku bersih. Puji namanya, puji namanya, puji namanya. Oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Kini bahagiaku penuh. Yesus berdiam di dalamku. Sungguh ku selamat, ku ditebus. Puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Mari semua ke salibnya. Jiwa ragamu serahkanlah untuk dibasuhi darahnya. Puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Marilah kita bersama-sama mengakui iman rasuli bersama jemaat dan segala abad. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan dulu. Pengumuman untuk hari Minggu ke depan, kita tetap beribadah pukul 4 sore di tempat ini. Mari kita ajak teman-teman kita mau beribadah bersama-sama di tempat ini. Karena Tuhan berkenan kepada persekutuan. Jika persekutuan itu hidup di dalam firman-Nya dan puji-pujian kepada Tuhan. Itu jika kita mau mengajak dan bertemu di tempat ini beribadah, tentu kita sama-sama bersukacita. Untuk menyambut firman Tuhan, kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan kidung dari poin 7. Bagaikan bejana kepada hamba yang mau menyampaikan firman Tuhan bagi kita semuanya, kami persilakan. Bagaikan Bejana
siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mengenalimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ya Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Kau berikan bagi kami. Bapa, inilah kami anak-anak. Kami sungguh rindu mendengarkan firman. Kami sungguh rindu kehadiran melalui firman di tengah-tengah kehidupan kami. Karena firman itulah yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami petunjuk, pedoman, yang menjadi pelita bagi kami dalam menjalani kehidupan kami. Ya Bapa, bersabdalah Engkau, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom. Shalom. Ini suaranya agak ngebas ini. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan berkati, senang sekali saya bisa kembali lagi bersama-sama dengan Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Ya, sudah cukup lama ya saya belum menyampaikan firman kepada kita, dan minggu hari ini saya sungguh bersuka cita bisa hadir kembali. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan kasihi, baru saja tadi kita sama-sama menyanyikan bagaimana hidup kita sebagai bejana yang siap dibentuk oleh Allah. Sering sekali kita lupa bahwa kita ini bejana di tangan Allah, pencipta kita yang luar biasa. Nah, karena itu minggu hari ini firman kita untuk memberi kekuatan bagi kita diambil dari Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Di bawah judul Pelajaran dari Pekerjaan Tukang Periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya,
Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jadi, kalau dikatakan kaum Israel, itu jangan kita hanya berpikir kaum Israel pada masa dulu, tetapi kita sekarang ini Israel baru di dalam Tuhan. Kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Kita kaum Israel baru. Jadi pesan Allah kepada umat Israel pada masa itu menjadi pesan untuk kita sekarang ini. Bapak Ibu, kalau tadi kita bernyanyi bersama bahwa kita siap dibentuk, nah ini memang mudah untuk menyanyikannya ya, indah juga terdengar, siap dibentuk. Apakah benar-benar kita siap dibentuk? Bapak Ibu tahu kita mau dibentuk menjadi apa oleh Allah? Ini satu pertanyaan yang menjadi renungan kita sesungguhnya setiap hari. Apakah kita sudah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Allah bagi kita? Sejak kita dalam kandungan, kita sudah ditanggung Allah. Allah membentuk kita, menjadikan kita manusia yang unik, tidak sama. Setiap kita memiliki keunikan sendiri. Kita memiliki talenta yang berbeda setiap kita. Nah, karena itu kita memiliki keistimewaan sendiri. Jadi jangan kita berpikir, wah si Anu hebat ya di bidang ini, wah dia sukses ya di bidang ini, wah saya ini apa? Nah, kalau sudah seperti itu, ingat lagu tadi bahwa kita sedang dibentuk oleh Allah dan kita harus siap. Lalu kita akan menjadi seperti apa? Nah, kita dengar. Kalau tadi kita baca ya bagaimana Yeremia melihat tukang periuk itu, dikatakan apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nah, jangan-jangan kita juga seperti itu. Nah, ketika kita dalam proses perjalanan hidup kita, ternyata ada hal-hal yang Allah melihat, wah ini kurang pas, ini kurang baik. Lalu apa? Dia remukkan lagi, diproses lagi, dibentuk lagi ya terbaik untuk kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang telah berkati, ketika kita sadar bahwa kita akan dibentuk oleh Allah, kalau tadi kita menyanyikan bahwa kita siap, maka sesungguhnya kita siap juga untuk berkorban. Tidak semua orang itu mau berkorban. Ya saya siap menjadi ini, wah saya siap jadi anggota satu perkumpulan, saya siap jadi panitia, saya siap. Banyak hal ya dengan kata siap. Tetapi ketika dalam perjalanan dituntut pengorbanan, nah ternyata tidak semudah kata-kata kita dengan mengatakan siap. Banyak yang akhirnya surut. Nah, karena itulah dalam proses perjalanan hidup yang kita sedang jalani, kalau kita yakini kita sedang diproses oleh Allah, maka kita harus siap berkorban. Masalahnya banyak sekali anak-anak Tuhan yang tidak mau berkorban.
mengatakan siap untuk dibentuk, tetapi tidak mau lama, gitu ya. Maunya cepat, instan. Nah ini kalau kita lihat di dunia internet, media sosial, itu hampir semua tawaran-tawaran dari dunia ini itu memberikan hal-hal yang bisa memotong proses menjadi cepat, menjadi instan. Kalau kamu mau cepat kaya, ikuti program ini, gitu ya. Tidak perlu kerja capek-capek, gajinya sedikit. Nah, ikuti program kami ini. Enggak susah, kerjakan di rumah, bisa cepat kaya. Gak perlu naruh uang di bank, investasikan ke kami. Wah, bisa bunga berkali lipat. Banyak yang ditawarkan. Dan banyak yang tergiur. Dan banyak juga yang akhirnya tertipu. Kita tahu ya, investasi bodong itu selalu saja ada orang-orang yang ikut, yang mau menginvestasikan uangnya karena tergiur bahwa ini dalam waktu cepat akan dapat uang yang banyak. Gak mau proses yang lama. Nah, kita sebagai anak Tuhan, apakah kita ikut dengan proses orang-orang dunia ini? Firman Tuhan katakan, jangan. Karena kita bukan dari dunia ini lagi. Kita sudah ditebus, kita sudah diangkat oleh Allah. Karena itu kita sudah menjadi warga negara surga. Sehingga nilai-nilai, proses-proses yang kita ikuti adalah proses dari Tuhan, bukan dari dunia ini. Karena itu jangan kita tergiur kepada hal-hal yang membuat kita cepat untuk menjadi orang hebat, cepat untuk menjadi orang sukses. Anak-anak bagaimana supaya bisa cepat lulus? Akhirnya apa yang terjadi? Ya nyontek, gitu ya. Beli jawaban-jawaban soal supaya cepat. Tapi hasilnya apa? Kosong. Orang-orang ingin cepat dapat materi, kekayaan, nggak mau proses lama. Kepingin bagaimana supaya naik jabatan, nggak mau proses lama. Ya udah sogok, gitu ya. Korupsi. Karena itu tidak heran kalau sekarang korupsi tidak habis-habisnya ya, makin mengerikan. Nah, termasuk seorang anak Tuhan ya, yang Kominfo terjerat dengan korupsi triliunan, 18 triliun. Apakah itu dimakan sendiri? Nggak akan habis dimakan sendiri. Nggak mungkin. Begitu banyak, luar biasa. Ini seorang Kristen, Bapak Ibu, seorang Kristen. Bahkan dari hasil telusuran KPK itu mengalir juga ke gereja. Menyedihkan. Apakah gereja peduli? Banyak gereja yang tidak peduli. Terima saja, nggak mau tahu dari mana uang itu ya. Sepanjang tidak diketahui, ya sudah, terima saja. Nggak tahunya hasilnya dari korupsi. Nah, begitu juga anggota jemaat, dia nggak peduli lagi dia dapat uang ini apakah dengan cara benar, dengan cara halal. Yang penting dia dapat uang, dia sumbangkan ke gereja. Apakah ini proses yang benar? Tidak. Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Rumah Tuhan kudus, sehingga proses persembahan yang kita berikan itu juga harus kudus, harus benar. Proses. Sering sekali orang lupa kepada prosesnya, sehingga
tidak lagi memperdulikan apakah ini sudah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Tidak peduli. Yang penting bisa cepat, hebat gitu ya. Gereja yang penting bisa dapat gedung, ya, bangun gedung yang mewah, nggak peduli dari mana uangnya. Yang penting kelihatan hebat, tidak mau proses. Kenapa? Karena proses itu ada penderitaan, ada pengorbanan. Banyak yang menolak itu. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bagaimana kita sesungguhnya dibentuk itu seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Ada proses. Bapak Ibu, ketika tukang periuk itu memproses, kalau kelamaan itu tanah liatnya keras, nggak bisa lagi dibentuk, sehingga dia harus dihancurkan, ganti tanah liat atau campur lagi dengan air supaya lembut. Nah begitu juga kita, ketika kita diproses, apakah kita menyerahkan hati kita, pikiran kita, hidup kita kepada Tuhan sebagai tukang periuk tadi yang akan mengolah? Nah kalau kita mengeraskan hati kita, bagaimana kalau mau membentuk kita? Nah karena itulah proses kita seperti tanah liat di tukang periuk itu sesungguhnya kita renungkan setiap hari. Meskipun kita sudah sampai usia lanjut gitu ya, kita merenungkan apakah kita sudah melewati proses yang memang Tuhan inginkan. Kalau tidak, kita datang kepada Tuhan supaya Tuhan memproses kita kembali menjadi ciptaan, menjadi hidup yang luar biasa di tangan Tuhan. Ya, kita jangan mengeraskan hati kita. Kalau kita sudah terpengaruh oleh nilai-nilai duniawi, maka sudah ada virus yang mempengaruhi pikiran kita, hati kita. Nah itu harus dibersihkan. Kita serahkan kepada Allah. Kita hanya menyerahkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita, hidup kita kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan berbicara kepada kita, kita dengar apa maunya Tuhan. Ketika Tuhan mengetuk pintu hati kita, kita buka. Firman Tuhan katakan, jikalau hari ini kau mendengar suaraku, jangan keraskan hatimu. Biarkan Tuhan membentuk kita. Nah kalau sekarang era teknologi, kita bisa bayangkan kalau kita ini seperti komputer ya. Komputer untuk menghasilkan satu produk yang luar biasa, maka komputer ini, ibaratnya kita ini, itu harus benar-benar dijaga dari virus. Kalau sudah komputer terkena virus, maka kita harus lihat ini bagaimana untuk menghilangkan virus ini. Ada antivirus, ada firman Tuhan, antivirus. Kalau terlihat programnya kacau, waduh ini kacau di pikiran saya nih, gitu ya. Saya mau berbuat apa? Oh, selalu gelisah saja. Nah, jangan-jangan kita perlu di restart. Ya, kalau komputer di restart. Kalau sudah parah, wah udah nggak bisa lagi, nggak jalan. Nah kita harus diinstal ulang. Kira-kira seperti ini. Kalau membayangkan kita sebagai komputer di tangan Allah ya, ada proses. Nah begitu juga kalau masa Yeremia ini, yaitu yang dilihat ya seperti tanah liat di tukang periuk. Kalau Allah hadir sekarang ini, ya bisa dibayangkan bahwa kita ini seperti komputer. Komputer di tangan Allah sebagai programmer. Allah menggunakan kita untuk menciptakan satu apa gitu ya. Sekarang kan teknologi canggih ya, bisa bikin produk apa dengan pabrik yang di menggunakan teknologi komputer. Nah sehingga kita ini ya harus benar-benar bersih, hidup kita harus kudus,
Tidak boleh ada virus yang mempengaruhi. Virus bisa datang dari dunia ini, dari teman-teman kita, dari keluarga kita, mempengaruhi pikiran kita. Karena pikiran itu yang sesungguhnya mudah dimasuki oleh virus. Tetapi kalau pikiran ini itu kita landasi dengan hati, maka dia tidak akan terpengaruh. Jadi hati kita yang berada di dalam Kristus itu sudah ada antivirusnya. Hati kita yang dekat kepada Tuhan, hati kita yang senantiasa dengan dengaran dengan Tuhan, membaca firman-Nya, percayalah, apapun nilai-nilai duniawi, apapun keadaan sekarang yang mempengaruhi kita, itu tidak bisa membuat kita terganggu karena ada hati kita. Tapi kalau hati kita tidak menyatu dengan Tuhan, kita tidak memiliki firman Tuhan di dalam hidup kita, maka banyak sekali pengaruh-pengaruh dunia ini, ajaran-ajaran sekuler, ajaran-ajaran duniawi yang akan mempengaruhi kita. Akhirnya kita lesu. Oh iya ya, aku begini, hidupku begini. Kenapa aku tidak seperti dia ya? Mengapa dia sukses ya? Akhirnya kita mengikuti apa yang dikatakan oleh orang-orang dunia. Oh ya, udah begini hidupku. Kita lupa bahwa pencipta kita adalah Allah yang luar biasa. Apakah Allah mau menciptakan ciptaannya yang abal-abal? Mau kan? Tidak ya, Bapak Ibu ya? Allah mau menciptakan ciptaannya yang luar biasa. Kenapa? Karena Allah sangat mengasihi kita. Allah menciptakan kita itu bukan sekedar menciptakan terpisah dari Allah. Kalau penemu-penemu di dunia ini dia menciptakan mobil dijual, dipakai orang, tabrakan, penciptanya nggak peduli. Kenapa? Karena tidak ada hubungan hatinya dengan ciptaannya. Tetapi kalau Allah ketika menciptakan manusia, dia menciptakan serupa dengan rupa Allah, lalu menghembuskan nafasnya kepada kita. Ada bagian dari hidup Allah di dalam diri kita, tidak terlepas. Karena itu Allah mengasihi kita. Sama seperti anak-anak kita. Walaupun anak kita itu jahat seperti apapun, nggak mungkin kita tidak mengasihi dia. Karena ada bagian dari darah kita itu di dalam anak-anak kita. Beda dengan manusia yang menciptakan produk apapun itu, dia nggak peduli. Nah, itu membedakan bagaimana manusia mencipta dibandingkan Allah. Jadi Allah itu sangat mengasihi kita. Allah hendak menciptakan kita menjadi ciptaan baru yang luar biasa. Hanya sering sekali kita tidak peduli mengeraskan hati kita, sehingga kita harus diremukkan, kita harus diinstal ulang, kemudian Allah mulai lagi. Nah, kalau itu terjadi dalam hidup kita, wah dulu saya bekerja, melakukan pekerjaan ini segala macam, tapi kok tidak sukses. Jangan-jangan Allah tidak menginginkan kita melakukan itu. Nah, sehingga itu diremukkan seperti tanah liat, diremukkan, dibuat lagi, diberikan lagi satu pekerjaan yang sesuai dengan kita, dengan karakter kita. Nah, inilah proses. Nah, bagaimana kita bisa merasakan satu proses penciptaan yang Allah lakukan kepada kita? Nah, itu kalau kita hidup di dalam Tuhan dengan benar, mengikuti kehendak Tuhan, tidak mengeraskan hati kita, kita akan dapat merasakan, oh iya, saya sedang diproses. Nah, kalau sudah demikian, maka tinggal dibutuhkan keberserahan diri kita. Kalau lagu tadi, kami siap, maka kalau siap, kita serahkan hidup kita siap untuk berkorban, untuk diproses, untuk tabah,
menghasilkan produk sebagai hidup kita yang luar biasa kan? Sulit. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita yakin bahwa Allah sedang memproses hidup kita, maka kita serahkan sepenuhnya hidup kita, hati kita, jiwa kita, pikiran kita kepada Allah. Nah, ketika kita merasakan ada penderitaan, kesukaran, pergumulan, jangan kita pakai semangat. Kita harus terus semangat, setia melakukan proses tadi. Semangat. Semangat ya Bapak Ibu ya. Semangat kalau kita serukan sama-sama. Semangat, semangat, semangat. 3 kali. Semangat, semangat, semangat. Kita harus semangat. Jadi kalau kita katakan kita siap dibentuk, maka harus ada semangat. Kalau kita katakan saya siap dibentuk tapi kelihatan lesu, itu belum siap. Kalau siap, kita harus semangat. Semangat. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu semangat spirit ya, Roh Kudus, Holy Spirit. Jadi pas dengan kita bahasa Indonesia ya, semangat spirit. Jadi kalau tidak ada semangat, loh, apakah Roh Kudus bekerja di dalam diri kita? Jangan-jangan kita lupakan sehingga kita kehilangan semangat. Tetapi kalau ada semangat, itu berarti Roh Kudus yang menjadi kekuatan kita. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan semangat? Firman Tuhan katakan kita harus bersyukur, bersukacita. Bersukacita dalam segala keadaan. Jadi kalau kita tidak bisa bersyukur, sesungguhnya kita tidak bisa melihat bagaimana proses Allah menciptakan karya yang luar biasa di dalam hidup kita. Kalau kita bersungut-sungut dalam hidup ini, waduh kenapa aku begini, waduh kenapa ya hidupku begini, berarti kita tidak percaya bahwa Allah sedang memproses kita. Nah, kalau kita percaya, kita siap sedia, maka jangan kita bersungut-sungut. Kita harus siap, artinya kita jangan protes. Siap diproses, jangan protes. Gitu ya. Nah, bagaimana? Ya kita harus bersyukur. Bersyukur itu akan mendatangkan sukacita dalam hidup kita. Bersyukur, bersukacita itu dekat dengan hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita dekat dengan Tuhan itu akan terlihat dari bagaimana kita mampu bersyukur atas hidup kita di tengah segala pergumulan, di tengah segala penderitaan yang kita alami. Karena jika tidak, maka hidup kita akan terasa berat. Kita akan merasa bahwa hidup kita seperti sia-sia. Padahal jika Tuhan sebagai Allah yang luar biasa, pencipta kita, itu kita yakini bahwa kita sedang diproses, maka kita akan selalu mendapatkan semangat dan sukacita. Jika tidak, maka seperti banyak kita baca sekarang ini, itu banyak sekali orang-orang yang merasa putus asa, jatuh ke dalam kebiasaan-kebiasaan buruk, bahkan melakukan kejahatan-kejahatan, dan itu semakin banyak terjadi pada anak, orang tua, yang kita tidak sama-sama. Ya, anak membunuh orang tuanya, orang tuanya membunuh anak, memperkosa, mengerikan. Mengapa itu terjadi? Karena mereka tidak tahu bahwa mereka adalah ciptaan Allah, Allah yang luar biasa yang sedang memproses hidup mereka. Mereka tidak percaya, mereka tidak beriman, lalu mereka
gunakan pikiran sendiri, hati sendiri. Mereka ikut apa kemauan dunia, di mana iblis mempengaruhi supaya kita terpisah, supaya kita menjauh, supaya kita terlepas dari pencipta kita. Dengan demikian Bapak Ibu, biar minggu hari ini kita memiliki kesiapsediaan kita untuk siap menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya, untuk siap bertobat, siap diproses oleh Allah. Amin. Siap diproses artinya kita siap menyerahkan hidup kita, dan itu berarti kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, menunjukkan semangat kita, menunjukkan ada Roh Kudus di dalam hati kita, ada semangat sukacita, karena itu semua mendatangkan pengharapan. Ketika kita diproses, firman Tuhan katakan seperti emas harus dibakar, maka kita lebih dari situ. Emas saja supaya murni harus dibakar, maka kita pun akan melewati satu proses yang setiap kita itu berbeda-beda. Jadi jangan kita merasa bahwa si Anu kok bisa berhasil ya, aku mau seperti dia. Kita berbeda. Setiap kita memiliki talenta berbeda, memiliki sifat karunia yang berbeda, dan Tuhan membentuk kita dengan caranya yang berbeda. Setiap kita. Kalau kita membaca di Yesaya 28, banyak orang yang melupakan proses bagaimana Tuhan memproses kita. Itu tidak asal proses, dan setiap kita berbeda. Coba kita baca bergantian. Ini mengingatkan kita bagaimana kita diproses oleh Allah, dan Allah mengingatkan kita bahwa kita berbeda satu sama lain, dan proses yang Allah lakukan kepada kita itu juga berbeda satu sama lain. Itu di Yesaya 28 ayat 23 sampai 29. Saya mau kita sama-sama membacanya secara bergantian supaya ini benar-benar meresap di dalam diri kita bahwa kita sedang diproses oleh Allah, dan setiap kita diproses dengan cara berbeda. Sehingga jangan kita merasa bahwa kenapa si A cepat ya berhasilnya, kok saya tidak. Akhirnya kita mengeluh gitu ya, mengeluh pada Tuhan. Kenapa nih Tuhan? Ya Tuhan bilang ya kamu berbeda, karaktermu berbeda dengan si A. Si A itu bisa cepat, sedikit pergumulannya, kamu harus banyak. Kenapa? Karena kamu akan saya ciptakan jadi apa misalnya? Jadi pemimpin Indonesia misalnya. Nah itu kan prosesnya berbeda. Setiap kita berbeda. Kita coba baca bergantian ya. Di Yesaya 28 ayat 23 sampai 29. Saya membacanya lebih dahulu. Yesaya 28 ayat 23 sampai 29 di bawah judul Kebijaksanaan Tuhan. Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku, perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Setiap kali orang membaca, mencangkul dan mengusir tanahnya untuk menabur, bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerahkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum jamamut dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya? mengenai hal biasa yang diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya. Sebab jintan hitam tidak diirit dengan eretan pengirit, dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih, tetapi jintan hitam diirit dengan memukul-mukulnya dengan galak, dan jintan putih dengan tongkat. Apakah orang-orang mengirim gandum sampai hancur? Sungguh tidak, orang yang terus-menerus memukulnya sampai hancur.
Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu cenderung berubah dengan mudahnya, namun orang tidak akan mengirimnya sampai hancur. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Luar biasa. Ini kebijaksanaan Tuhan memproses kita, membentuk kita. Setiap kita berbeda. Ada yang sebagai gandum, jintan, beda-beda. Atau kalau misalnya di alam sekarang ini, dan barangkali kita dipelihara Tuhan sebagai tanaman durian. Wah, itu nanti berbuah setelah 10 tahun lebih ya. Atau jagung 3 bulan sudah langsung menghasilkan, dan cara-caranya juga berbeda. Nah, jangan kita lalu menyamakan diri kita. Nah, inilah yang membuat kita jadi lesu. Oh, si A begini, oh si B begini. Lalu kita lihat di media sosial ya, di Facebook, di Instagram, wah, si A udah sukses ya. Kita gak mau kalah gitu ya. Kita pamer juga. Wah, saya juga kalah dari dia. Akhirnya apa? Akhirnya kita hidup di dalam pusaran duniawi ya, ingin menonjolkan kehebatan. Padahal Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Tuhan menginginkan kita rendah hati, tidak sombong, tidak pamer. Tuhan menginginkan kita untuk menunjukkan kasih kita, perbuatan kita. Ya, ketika kita berbuat baik, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Tetapi kan kalau di dunia media sosial banyak yang terpancing untuk itu ya. Nah, kita tahu banyak pejabat-pejabat yang akhirnya kasus ya, tangkap oleh KPK, kejaksaan. Ya, pamer, pejabat pamer bawa tas 30 juta, 40 juta, sepeda harga 150 juta. Nah, kita yang hidup di dalam Tuhan, Tuhan sudah memberikan kita pedoman firman-Nya. Nah, ini firman ini antivirus. Nah, karena itu kita jangan lepas dari firman Tuhan. Kita berdoa supaya kita jangan terpengaruh oleh virus-virus dunia, sehingga kita benar-benar siap sedia diproses Allah untuk menjadi ciptaan yang luar biasa. Kita tahu bahwa kita ini anak Raja Wali. Allah itu Raja Wali. Ini kita harus selalu ingat. Kita bukan anak ayam. Ayam ketika menghadapi persoalan sedikit saja, oh itu sudah ribut ketakutan. Tapi kalau Raja Wali tidak, dia melihat persoalan itu dengan badai yang kuat, dia terjang, dia naik tinggi, dia tidak takut. Dia melihat dari kejauhan, dia lihat persoalan-persoalan masalah, sehingga ketika kita menghadapi satu pergumulan, kita datang kepada Tuhan, tempat yang tinggi, kita bisa melihat persoalan itu kecil. Ketika dikatakan kita anak Raja Wali, maka itu kita seorang petarung, pejuang. Nah, Raja Wali dia mencari mangsa yang lebih kuat ya, tetapi dia bisa kalahkan. Dan demikian kita, biarlah di dalam proses kita dibentuk oleh Allah, kita percaya Allah kita luar biasa, dan kita diproses Allah dengan caranya juga yang luar biasa. Kita serahkan kepada Tuhan. Kita dengar-dengaran, kita diciptakan Allah untuk menjadi seperti apa, dan itu kita dengar-dengar. Dengan demikian kita akan ada semangat, ada sukacita, kita akan terus melewati proses itu seperti Kristus menjalani jalan salib, proses yang sudah Tuhan tanamkan kepada kita untuk kita lakukan. Kita harus siap seperti Kristus yang setia, siap sedia untuk menjalani jalan salib yang Allah hendaki untuk kita. Amin ya Bapak Ibu. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang menguatkan kami.
untuk kami senantiasa menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu, karena Engkaulah yang berencana atas hidup kami, untuk kami menjadi ciptaan baru di tangan-Mu, untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa menunjukkan betapa Engkau Allah yang luar biasa, untuk memperlihatkan betapa kami adalah anak-anak-Mu yang luar biasa, yang memperlihatkan kasih-Mu kepada orang-orang yang terdekat kepada kami, kepada sesama kami, kepada keluarga orang-orang yang kami kasihi. Biarlah dari perbuatan kami, dari apa yang kami lakukan, mereka semua dapat mengenal Engkau. Biarlah ya Bapa, kami menjadi ciptaan-Mu yang luar biasa. Berikan kami kekuatan, kesabaran, sukacita dan semangat untuk kami senantiasa setia di dalam proses, karena kami percaya bahwa Engkau yang menata hidup kami. Engkau telah memberikan kepada kami satu kehidupan sejahtera, bukan kehidupan dengan penuh kemalahan. Kami percaya Tuhan bahwa semuanya itu telah Engkau persiapkan bagi kami. Biarlah Tuhan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan. Engkaulah Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Terpujilah nama. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam rangkaian ibadah selanjutnya, kita mengucap syukur kepada Tuhan, mengucap persembahan supaya pekerjaan Tuhan dari Pulau Bapa sampai ke ujung dunia. Kita nyanyikan hidung poin ke-8 tanpa persembahan di jalan. Betapa hatiku, satu dua ya. Betapa hatiku berterima kasih.
supaya kami Tuhan tetap semangat, tetap memiliki api roh untuk melakukan yang terbaik demi mendatangkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Dalam persekutuan ini Tuhan, kami percaya kami sebagaimana ada sekarang tidak sama dengan kami datang di tempat ini, tapi kami pulang membawa berkat yang berlimpah-limpah yang dapat kami transferkan ke sesama kami di tengah-tengah dimanapun kami berada. Kami bersyukur atas segalanya ya Tuhan. Dengan itu Tuhan, kami mau bersyafaat untuk bangsa dan negara kami. Tuhanlah yang memimpin negara kami, yang memberkati negara kami yang besar ini. Tuhan yang memberkati pemimpin kami yang menerima amanah dari Tuhan. Engkau juga memberikan kesehatan, berikan wibawa bagi pemimpin kami untuk mendatangkan keadilan dan kesejahteraan di negeri tercinta ini Bapa. Jauhkan dari negeri kami ini Bapa disintegrasi atau apapun yang menjadikan perpecahan di negara kami. Dari kepelbagaian yang ada di negara kami ini bukan kebetulan Tuhan ada di Indonesia, tetapi ini Kau ciptakan Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Bapa, di tengah-tengah kepelbagaian ini Bapa, biarlah kami saling menghormati dan saling menyayangi satu sama lain. Dan untuk juga Tuhan, dalam peribadatan pendirian gereja Tuhan, jauhkan kami Tuhan dari perpecahan. Jauhkan kami Tuhan dari oknum-oknum yang menamakan dirinya dari organisasi atau agama apapun itu Bapa, yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Bagi gereja-gereja Tuhan yang tertekan karena tekanan-tekanan dari keluarga Tuhan atau dari manapun itu Tuhan yang tidak suka peribadatan dibangun di negara kami ini, kami berdoa ya Tuhan, supaya Engkau ikut campur di dalamnya untuk menolong gereja-gereja yang bermasalah ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja HKBP Ciracas ya Tuhan. Sampai sekarang ini belum selesai ya Bapak. Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang membuka peribadatan dan membangun ibadah di sana demi kemuliaan Kristus. Kami juga berdoa untuk gereja di tempat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau yang mendirikan gereja ini, Engkau yang menggembalakan gereja ini, Engkau yang membuka gereja ini. Tak ada satu pun yang bisa menghalangi. Hanya Tuhan yang mengembangkan gereja ini dan kemuliaan Tuhan nyata di tempat ini. Seluruh umatnya Tuhan yang terbatas kami menyebutkan satu persatu. Allah yang tidak terbatas memberkati mereka semuanya, memberkati pemimpin gereja HKBP di tempat ini. Biarlah gereja ini berdampak positif di tengah-tengah lingkungan di tempat ini dan dapat menyuarakan suara kenabian di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Demikian juga Tuhan untuk pengurusan surat-surat ataupun sertifikatan atau apapun itu Bapak yang berkaitan dengan gereja di tempat ini. Kami percaya proses demi proses Allah ada di dalamnya. Tindakan Allah nyata di tempat ini. Dan bagi saudara kami Edi Pandil yang masih berperan untuk menyelesaikan administrasi di tempat ini, Engkau pakai Bapak sebagai perpanjangan tangan-Mu untuk mendatangkan tanda-tanda kerajaan Allah di gereja HKBP di tempat ini. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan yang Kau nyatakan di tempat ini. Bapak, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, baik di gereja di tempat ini, baik di gereja di Rawabadu. Secara khusus Tuhan kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan. Mungkin Tuhan kami terbatas untuk menyebutkan, namun saat ini Tuhan kami menyebutkan Ibu Tobing, itu Sintua Bornenggola yang sedang sakit pada saat ini. Tiada mustahil bagi Tuhan. Engkau yang menyembuhkannya Tuhan, supaya dia Tuhan dapat melayani di tempat ini dengan keadaan tubuh yang sehat. Kami percaya mujizat dan kuasa Allah menyatakan bagi Ibu kekasih hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Kami berdoa juga untuk setiap suami istri yang belum mendapatkan anak ya Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau membuka kandungannya dan Engkau Tuhan memberikan anak anugerah bagi keluarga mereka masing-masing. Kami percaya keajaiban dan mujizat Tuhan berlaku bagi setiap jemaat di tempat ini. Kami berdoa ya Bapak untuk pemimpin di tempat ini, kelurahan Pondok Kelapa atau kecamatan Durensawit di tempat ini. Kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa yang mengasihi gereja ini dan yang mendukung gereja ini, biarlah hanya Tuhan yang memberkati. Bahkan Tuhan yang menolak atau menghalangi pendirian di gereja ini, Tuhanlah juga yang adil bagi mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak jemaat di tempat ini yang sedang melanjutkan sekolah dari SD ke SMP, dari SMP ke
perguruan tinggi. Jika mereka Tuhan mendapatkan bangku di perguruan tinggi negeri, ini semuanya anugerah dari Tuhan. Biarlah dikembalikan menjadi ucapan syukur bagi Tuhan. Dan bertambah-tambah umat-Mu di tempat ini yang semakin mengagungkan, menguduskan, memuliakan nama Tuhan. Kami doakan juga Tuhan, dana-dana yang diperlukan untuk pendidikan bagi jemaat-Mu di tempat ini, Engkau juga yang mencukupkan. Karena daripada-Mu lah semuanya berasal daripada kami ya Bapa. Dan kami kembalikan juga menjadi ungkapan syukur kami. Kami berdoa juga untuk pendeta Syarif yang datang untuk menyampaikan firman-Mu bagi kami. Tuhan berikan urapan, berikan wibawa yang rasuli baginya, supaya Tuhan firman terus dikumandangkan di mana dia berada. Tambah-tambahkan hikmat baginya Bapa. Dan Engkau Tuhan pakai dia Tuhan dengan hikmat dan urapan-Mu. Perlengkapi dia dengan senjata rohani, sehingga kemanapun dia berada, roh semangat, api Roh Kudus tetap menyala untuk menyatakan kebenaran dan keadilan dimanapun dia berada. Terima kasih Bapa. Banyak doa yang kami naikkan di tempat ini, namun sungguh terbatas hamba mengungkapkan pada saat ini dengan mulut bibirnya. Semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tambah-tambahkan yang baik bagi kami, tambah-tambahkan rezeki kami Tuhan, untuk dapat kami gunakan guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jumat nomor 344 sebagai ibadah penghujung di sore pada saat ini. Ingat akan nama Yesus, Ingat akan nama Yesus, kalian susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, kami kita bergema. Hilang-hilang rambutnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakal. Bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku Dia Raja, ini dan selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakal. Jemaat yang Tuhan berkati, mari kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, pulanglah dalam damai sejahtera di tengah kehidupan keseharian kita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.